Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan di Google Classroom pada hari Selasa tanggal 18 Agustus. Nomor 1. Hewan mamalia ada yang tempat hidupnya di darat dan di air. Alat pernapasan mamalia menggunakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus mengetahui organ pernapasan pada hewan mamalia dan habitat hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Dan semua hewan mamalia bernafas menggunakan organ paru-paru. Oke, kita lihat contoh hewan mamalia yang hidup di darat dan juga di air. Hai sapi, keluarlah. Sapi, hai sapi, keluarlah. Sapi, hai. Lama sekali si sapi. Akhirnya si sapi datang. Hai, sapi ini adalah contoh hewan mamalia yang berkaki 4. Selain sapi ada kambing, ada kucing, ada singa. Selain sapi yang punya kaki 4, ada juga mamalia yang bisa terbang. Contohnya adalah kelelawar. Kelelawar adalah hewan mamalia karena berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernafas menggunakan paru-paru. Dan mamalia yang hidup di air atau biasa disebut mamalia air, contohnya adalah lumba-lumba, paus, dan anjing laut. Untuk lumba-lumba dan paus sepenuhnya hidup di dalam air, makan, tinggal, dan berkembang biak di dalam air. Lumba-lumba dan paus termasuk kelompok mamalia. Dan Ustazah mengingatkan kembali bahwa mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru hanya bisa mengambil oksigen dari udara. Jadi, lumba-lumba dan paus harus naik ke permukaan air untuk mengambil dan mengeluarkan udara. Lumba-lumba dan paus bernafas melalui lubang yang terletak di atas kepalanya. Ini adalah proses paus melahirkan. Jadi sama dengan mamalia yang ada di darat ya, proses melahirkan. Setelah bayi paus lahir, karena paus ini mamalia, bernafas menggunakan paru-paru, maka induk dari paus ini mengajak bayi paus untuk ke permukaan air, melatih bayi paus untuk mengambil udara. Sedangkan anjing laut masuk ke dalam air hanya untuk mencari makanan. Anjing laut lebih banyak menghabiskan waktu di darat, kemudian berkembang biak juga di darat. Dari penjelasan Ustazah tadi, pastinya kalian tahu bahwa jawaban nomor 1 adalah paru-paru. Kemudian soal nomor 2, burung atau aves, sebagian ada yang bisa terbang dan ada pula yang tidak dapat terbang. Saat aves terbang, alat pernafasannya menggunakan, di sini Ustazah memperlihatkan organ pernapasan pada burung. Saat terbang, burung menggunakan organ pernapasan paru-paru dan pundi-pundi udara. Tetapi lebih memanfaatkan pundi-pundi udara karena saat terbang burung membutuhkan udara untuk disimpan sehingga pernafasannya menjadi lancar. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah pundi-pundi udara.
Nomor 3. Amfibi adalah hewan yang alat pernafasannya menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi adalah hewan yang contoh hewan amfibi adalah katak, kodok, dan salamander. Mereka bisa hidup di darat dan di air. Nomor 4. Ikan adalah hewan yang hidupnya di air dan bernafas menggunakan insang. Lembaran insang pada ikan berfungsi untuk berikut adalah organ pernapasan pada ikan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus paham proses pernapasan pada ikan. Air masuk melalui mulut ikan. Kemudian air tersebut akan didorong menuju ke insang. Di dalam insang banyak sekali pembuluh darah yang nantinya akan mengikat oksigen yang ada dalam air. Setelah oksigen digunakan untuk proses metabolisme ikan, sisa dari metabolisme yaitu CO2 akan keluar dari tubuh ikan melalui insang, sama seperti pada manusia menggunakan paru-paru, O2 dan CO2 keluar melalui paru-paru. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah insang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya nomor 5, cacing adalah hewan yang bernafas secara langsung, yaitu oksigen langsung masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Cacing bernafas menggunakan jawabannya adalah kulit, karena kulit cacing sangat tipis sehingga udara bisa langsung masuk ke dalam tubuhnya dan oksigen bisa langsung masuk ke pembuluh darah yang ada pada cacing. Sebelum membahas nomor 6, Ustazah minta kalian melakukan evaluasi pembelajaran, tulis pertanyaan dan jawaban di buku tulis, kemudian foto dan kirim lewat Classroom. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.